Inilah post-truth itu yang Dahlan Iskan bilang post-truth itu sekarang. Dan itu yang terjadi dengan isu bahwa Iran menang ini cuma ada di Indonesia masalahnya. Tadi saya lupa ngomong di awal. Ternyata cuma di Indonesia yang klaim-klaim Iran menang, Iran menang, Iran menang. Seluruh dunia mah udah tahu ya, babak belur. Ya, hanya karena Totally itu yang tadi. responded, and then Nick had kira-kira Pak Paul. Lanjut Pak. Betul. Kalau semua yang itu kan dari ini ya, dari klaim-klaim sepihak dari orang Islam kan. Jadi memang ya itu namanya masturbasi ya. Saudara, ketika saya ngomong ngocok-ngocok onani itu benar-benar karena selama ini ya para peneliti-peneliti Indonesia, para cendekiawan Indonesia, para sosiolog Indonesia, para sejarawan Indonesia, ya para agamawan Indonesia, mereka itu memang bermasturbasi intelektual. Wah, itu sudah dibahas sama Arif Budiman udah lama ya, namanya onani intelektual ya. Mereka seakan-akan paling benar, waduh mereka bangga menceritakan intelektualnya mereka yang sebetulnya nothing, kosong ya. Nah, itu sudah dibahas sama Arif Budiman udah lama, zaman saya kuliah tahun 93 dulu ya. Masalah spiritual onani, intelektual apa namanya? Termasuk intelektual onani. Waduh, itu sudah bahasa lama itu ya, Saudara ya. Dan itu memang ada satu satu kepalsuan dalam kebenaran. Nah, kalau sekarang udah jadi bukan post-truth. Kalau post-truth kan itu udah ini namanya orang merasa benar sendiri, padahal goblok, dan dia tidak tahu, dan dia bangga kalau dia goblok, dia bangga dengan kebenarannya dia sendiri. Nah, itu yang seringkali terjadi di Indonesia, akhirnya menghasilkan post-truth. Bagaimana mereka tetap bisa onani, bagaimana mereka bisa tetap menikmati dengan kebodohan itu sendiri, dan akhirnya tiba-tiba mereka udah tertinggal dan mereka marah ketika tertinggal. Toh saya punya masa, dibikinlah post truth itu yang Dahlan Iskan bilang post truth itu sekarang. Dan itu yang terjadi dengan isu bahwa Iran menang ini cuma ada di Indonesia masalahnya. Tadi saya lupa ngomong di awal. Ternyata cuma di Indonesia yang klaim-klaim Iran menang, Iran menang, Iran menang. Seluruh dunia mah udah tahu ya, babak belur. Ya, hanya karena totally itu yang tadi. responded, and then Nick had mentioned it again, and then Christian mentioned it. Hanya karena si Putin tadi bilang sudah cukup. Kalau enggak Amerika bablas sama Israel itu. Ya kan? Soalnya apa? Karena sudah ada perjanjian Amerika dengan Putin. Jadi si Donald Trump pasti akan dengarkan Putin. Ya bukan takut tadi, bukan dibilang ini bukan masalah takut, nggak ada unsur takut. Ini masalah strategi, dan Amerika itu punya strategi dengan Donald. Pokoknya selama saya memerintah, Putin harus ada apa namanya keseimbangan dengan saya, harus kita saling bekerja sama ya. Oke, tadi Ibu Dora mau nanya tadi sebelum ke Ratko ya. Ibu Dora tadi mau nanya apa tadi, Ibu Dora? Oke, Ratko dulu, silakan Ratko. Shalom Pak Paul, Shalom. shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Betul Pak Paul, ini di Indonesia itu banyak beberapa orang Kristen, ngaku Kristen, tapi antisemit. Tadi Bapak Paul nyinggung. Itu karena memang mereka menganggap orang-orang yang ngaku Kristen ini, yang antisemit ini menganggap kalau orang Yahudi itu kejam, ya kan? Yahudi itu kejam, terus Yesus disalib, terus Yesus disiksa, bla 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 seperti itu. Tapi itulah itulah masalahnya. Mereka tidak mengetahui tentang berkat. Berkat kenapa kok kita bisa mendengar nama Yesus Kristus, ajaran Alkitab itu berkat apa? Berkat penyaliban dan penolakan orang-orang Yahudi, ya kan? Berkat orang-orang penolakan Yahudilah, ya kan? Berkat itu sampai ke kita. Ini yang belum diketahui oleh kebanyakan orang Kristen. Apalagi di pelosok-pelosok daerah, ya kan, yang masih acuh tak acuh, peduli nggak peduli, ya kan, tidak mengetahui bahwa berkat
Yahudilah kita bisa mengenal Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati Israel. Karena tanpa Israel kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Berkat penolakan orang Yahudi kita mengetahui firman-Nya. Berkat penyalipannya kita tahu siapa dia. Karena saat itu dikuasai Roma. Dan orang-orang Roma melihatnya. Terus dibicarakan, diceritakan ke negara Eropa. Dan berkat kebangkitannya kita tahu kuasanya. Itu inti dari arti penebusan dosa. Itu secara spesifik seperti itu. Banyak orang Kristen, khususnya Kristen-Kristen yang antisemit, ya kan, yang menganggap orang-orang Yahudi itu jahat, tidak mengetahui hal itu. Memang pengajaran yang mendasar, pengajaran yang paling mendasar itu jarang diceritakan di dalam gereja, di gereja-gereja. Kita harus tahu itu. Kalau nggak tahu itu, ya selamanya kita membenci orang Yahudi. Padahal karena orang Yahudi kita tahu siapa itu Yesus. Dulu saya pernah lihat vlog salah satu orang Kristen. Lihat ini orang Yahudi yang bunuh orang Yesus. Katanya bilang seperti itu. Kan pengetahuan harus belajar. Jangan seperti profesor-profesor di TV One, profesor ban roplakan, bukan kompresor bocor, Pak, tapi roplakan. Ya kan, ban bocor tapi terus dipres lagi biar kelihatan bagus, padahal dalamnya rusak semua. Seperti itu. Jadi belajar itu penting. Kita harus mengerti, oh Yahudi itu gini. Kenapa mereka menolak? Sedangkan di Israel saja orang-orang Mesianik banyak. Orang Yahudi Mesianik itu banyak loh di Israel itu. Bahkan yang jadi tentara IDF itu banyak itu orang-orang Mesianik. Kita harus belajar. Sekarang mudah kita lihat internet. Mudah kita lihat YouTube. Ya kan? Mudah sekali. Tapi ya itu, kalau kita sudah berteman, kalau aku nunjukin kekristenanku, nanti aku dibenci sama teman ini. Nah, itu namanya masih kepikiran duniawi. Itu yang terjadi sekarang, Pak Paul. Banyak pendeta yang antisemit juga. Katanya Israel ini sudah keterlaluan, bilang seperti itu. Israel ini sudah keterlaluan. Kita pro kemanusiaan katanya, padahal kemanusiaan bohongan yang dijadikan sandiwara oleh orang Palestina. Dengan mudahnya kayak berita-berita di media massa diterima. Jelas-jelas kita harus lihat buahnya. Gereja ditutup, anak kecil dibunuh hanya karena beda agama. Kita harus lihat buahnya, ini jelek atau baik. Simple sebenarnya kalau orang benar melihatnya. Ya. Itu aja Pak Paul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, kita kembali dengan ini ya, klaim menang dari Iran. Wah, ini ada suara komandan juga masuk. Lanjut komandan, ajar klaim. Iya nggak apa-apa Pak Paul, aku dengar dulu aja baru masuk sorry. Nggak apa-apa tadi mau ngomong apa? Klaim kemenangan. Masih Ompung lagi nih, Ompung mau bicara lagi Ompung. Oh oke. Ya.